Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Kolesterol ya. Hampir sekarang itu banyak orang ya, dari 3 rumah ya atau 2 rumah itu sudah ada orang yang mengidap kolesterol. Kolesterol itu tidak saja mengidap para remaja ya. Istilahnya kolesterol itu tidak saja mengidap orang yang dewasa, orang yang tua, tapi orang remaja yang mendekati ya anak-anak SMA itu sudah mulai banyak anak-anak yang kena kolesterol. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira kebanyakan makan sate, jeroan atau apa ya? Ya semuanya itu kalau berdasarkan makanan itu, sekali lagi saya katakan, makanan itu menjadi respon ya, begitu masuk di dalam tubuh kita, direspon dengan tidak maksimal atau optimal, itu dikarenakan justru berawal dari ketidaksiapan daripada organ liver ya. Tapi kalau livernya itu bagus, mau makan model apapun, apalagi secukupnya, dengan variasi kehalalan ya, ketoyiban yang Allah berikan, itu mestinya menjadikan tetap sehat. Tubuh ini canggih loh ya. Jangan dikira kayak mobil-mobil itu ya, kalau dibandingkan itu dengan mobil-mobil yang buatan manusia ya, ini sangat canggih. Jadi satu di sini problem, nanti dibantu dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi hal yang perlu dipahami itu, kalau saya sampai detik ini meyakini bahwa makanan yang halal, apalagi thayyib ya, halalan thayyiban, itu adalah sesuatu yang tetap menjadikan kebaikan buat tubuh kita selama sistem tubuh kita itu baik. Kita lihat aja contoh ya, orang-orang tua kita dulu, apalagi saya ada darah India ya. Makanan orang-orang tua saya itu ya orang-orang Arab ya, atau yang yang sejenisnya ya. Itu rata-rata ya kulino ya, sama kambing, sapi ya, terus belum lagi lemaknya, jeroannya dan lain sebagainya. Dan itu ya tidak ada masalah ya. Nanti ada yang protes ya, dulu mungkin nggak banyak teknologi lab itu ya, yang penting kan dilihat tubuhnya. Nah kalau memang kolesterolnya orang-orang dulu itu meningkat, ya kan sakit semua ya, sakit semua, aktivitasnya menurun dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat kondisi naik turunnya atau problem tidaknya tubuh itu dari dua, dari bahasa tubuh ya dan lab. Kalau saya pribadi lebih percaya bahasa tubuh, karena banyak pasien yang labnya bagus tapi merasa sakit ya. Ada orang yang labnya jelek tapi tidak merasa sakit. Nah, gimana ini? Ini justru banyak pasien saya itu di situ ya. Saya dikasih rezeki Allah itu lewat situ. Fenomena yang berbeda, fenomena yang tidak lazim, tidak sesuai, untuk dianalisa ya. Kembali lagi ke arah kolesterol. Kolesterol itu bagian dari gangguan yang ada di fungsi liver. Ya di situ banyak macamnya ya, penyebabnya, bagaimana kolesterol, trigliseril, HDL, LDL ya bisa naik turun, itu semuanya mengarah kepada liver. Saya tidak menerangkan ya tentang bagaimana cara gangguan metabolisme lipid, lemak, peningkatan produksi FLDL ya, yang itu menjadi nanti lemak yang LDL ya, lemak yang jahat ya. Lalu bagaimana cara liver itu bekerja untuk menjadikan
yang HDL-nya itu menjadi baik. Yang perlu difahami ya, kita nggak bahas masalah itu, jenengan bukan untuk kuliah di kedokteran, jenengan cukup paham ya bagaimana tidak sakit liver dan tidak gangguan kolesterol, lemak, LDL, HDL ya dan lain sebagainya. Yang harus difahami pada saat peningkatan lemak tadi, karena lemak itu kan di darah ya, itu bisa menyebabkan arteriosklerosis. Apa arteriosklerosis itu? Ya kalau bahasa gampangnya itu ada plak, ada jendalan ya, ada gumpalan yang itu bisa menyumbat di daerah manapun di dalam tubuh kita ya, karena darah itu kan muter terus ya. Nah, nanti sumbatannya di mana? Kalau terlalu banyak ya itu resikonya yang paling utama itu di situ. Seringkali itu sangat berhubungan dengan jantung ya, terus yang di otak, karena ada sumbatan-sumbatan pembuluh-pembuluh yang kecil ya. Itu yang harus difahami. Lalu yang ketiga, kita sudah membahas tadi fenomena, lalu gambarannya resikonya dari kolesterol yang tinggi. Sekarang bagaimana kita bisa keluar, yang saat ini sakit bisa cepat sembuh kolesterolnya, dan yang bagi yang Allah lindungi tidak sakit saat ini, jangan belum ya. Jadi kalau belum itu sifatnya menunggu ya. Kalau saya nggak mau ya, saya katakan yang saat ini kita tidak sakit ya, maka di situ semoga dengan memahami ini tidak terjadi peningkatan lemak di dalam tubuh kita. Lemak yang di darah yang itu yang bekerja adalah liver kita. Pertama adalah apa? Jadi usahakan kalau kita itu mau terhindar dari kolesterol itu, pertama usahakan jangan gampang ngatur, jangan suka ngatur ya. Jangan suka ngatur, jangan suka tidak puas ya. Dan kepinginnya itu ngerampungi ya, tahu ngerampungi? Ngerampung itu menyelesaikan. Jadi kalau ada apa-apa, lihat apa itu nggak sabaran ya. Semua hal ini akan menyebabkan peningkatan ya, over kerja daripada liver yang akhirnya nanti menjadikan kemampuan kerjanya itu menurun ya, dipacu terus akhirnya menurun, sehingga kemampuan daripada liver itu untuk membersihkan LDL, untuk memprosesnya itu juga menurun, lalu produksi FLDL-nya itu juga menurun ya. Semuanya itu yang menyebabkan akhirnya seseorang itu mengidap ya gangguan di mana kolesterolnya tinggi, low-nya ya, trigliseridnya tinggi, biasanya LDL-nya tinggi, dan itu biasanya menyebabkan juga rangsangan pada hipertensi. Makanya jarang orang yang kolesterol ya, terus lemaknya tinggi tadi itu tidak dibarengi dengan hipertensi. Ya, gampang kan ya. Nah, lalu tips solusinya bagaimana? Sederhana ya. Kita harus menyadari ya, ini tips betul ya. Ya, kita harus menyadari pada saat ada sesuatu yang nggak sesuai, kita harus menyadari selama itu tidak emergensi ya. Ya, apa yang di hadapan kita tidak emergensi, selama ada sesuatu yang nggak sesuai, kita mulai belajar ya pada kalbu kita, sing ngurusi itu Allah, biarkan Allah yang ngurusi ya. Kita itu siapa? Sekali lagi, kita itu siapa? Kemampuan kita itu sangat terbatas ya. Kita itu siapa ya? Padahal semua yang terjadi di alam ini itu semuanya dalam pantauannya Allah, dalam keilmunya Allah. Apakah ada benda di tempat gelap di malam hari ya, mendung
Di dalam gua Allah pun tetap tahu gerakan apapun dari apa yang ada di alam ini. Dan Allah sangat berkuasa. Dan kalau Allah itu sudah berkuasa, mengizinkan kejadian itu seperti itu, lalu masa kita itu mau komplain, kita itu tidak puas, kita itu menyuruh-nyuruh. Ya. Ini kan aneh, ya. Allah yang bisa sampai kun fayakun mengizinkan sesuatu itu terjadi. Ya. Ini tantangan buat kita. Kita yang merindukan Allah, kalbu yang selalu ingin terpaut sama Allah itu harusnya kita menyadari kedudukan Allah itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita ingatnya Allah itu saat sholat. Itu tantangan yang terbesar buat kita. Bagaimana melihat fenomena yang Allah izinkan di hadapan kita, kita ikhlas dan menyadari bahwa itu bagian daripada ayat-ayat Allah yang harus saya imani. Ya, kadang-kadang saya sendiri ya berkelakar pada diri saya kalau lihat sesuatu misalkan kepancing misalkan ya. Saya bilang, sir koyok pinter-pinter wae. Wong Allah aja lo izinkan. Lah kamu itu mau koyok-koyok oh ya. Kamu itu harusnya kayak gini, jangan kayak gitu, apalagi pakai marah ya. Sir kayak pinter-pinter wae. Ya itu untuk menghibur sekaligus saya belajar ya. Sampai kapanpun saya harus belajar. Karena apa? Pada saat orang itu menyadari setiap apa yang Allah hadapkan itu dengan transendental sama Allah, disitulah kita mulai belajar mendudukkan Allah di dalam kehidupan kita. Yang nanti sampai akhirnya ya kita seperti definisi ihsan yang disampaikan Rasulullah saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengajari sahabat-sahabat Rasulullah. Intinya apa ihsan? Orang melakukan sesuatu itu seolah-olah melihat, seolah-olah ya. Jadi kalau kita itu belajar melihat fenomena yang ada itu bagian dari Allah, bagian dari wajah Allah, betapa lembutnya diri kita, betapa enaknya diri kita. Ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, seolah-olah melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat diri kita. Itu fase yang kedua. Ya, kira-kira gimana? Nah, kondisi yang tadi yang saya sampaikan itu sangat menjadikan nanti kalbu kita itu hidup terus. Akan membimbing otak kita ya. Otak kita bekerja. Yang bekerja itu lebih banyak apa? Sistem ilahiyahnya. Karena di dalam sistem medis yang real itu ada gabungan di situ diikuti oleh sistem ilahiyah. Sehingga pada saat orang itu kalbunya hidup, sistem ilahiyahnya itu bekerja terus. Bekerja. Akhirnya apa? Tubuh kita itu bekerja memperbaiki 24 jam. Apa nggak seneng? Kira-kira seneng nggak materi-materi kayak gini? Tolong kasih respon ya. Jadi saya pikir kalau nggak seneng ya nanti saya ganti lagi. Ya kalau kepanjangan ya nanti saya ganti lagi. Seperti itu. Salam sehat karena Allah ya. Sehat karena Allah ya. Yang menyehatkan juga Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.